bagaimana pikiran kita untuk mampu merealisasikan atau melaksanakan program yang telah kita buat dengan baik, sehingga tujuan apa yang kita sampaikan itu betul-betul bisa terpenuhi gitu. Nah, maka ini sangat berkaitan erat mungkin dengan bagaimana metodenya, alat apa yang perlu kita siapkan, maksudnya alat bantu. Inilah salah satu ranah nanti kelompok kerja guru. Termasuk juga setelah kita melaksanakan program, tentunya ada yang disebut dengan evaluasi. Gimana cara evaluasi program-program yang telah kita lakukan supaya kita mengetahui tercapai atau tidak tercapainya program yang telah kita laksanakan. Maka inilah yang perlu dibahas, yang perlu dikaji nanti setelah terbentuknya KKG RA. Setelah dievaluasi, di sana kita tentunya ketika di akhir kesimpulan hasil evaluasi itu tercapai tujuan apa yang kita harapkan, maka rangkaiannya ada yang disebut dengan pengayaan. Tapi sebaliknya pas ketika masih belum ada yang tercapai, maka apa? Itu terkait dengan tindak lanjut yang harus kita lakukan adalah perbaikan dan perbaikan dan silakan medial. Nah, itulah Bapak Ibu guru RA, tugas nanti setelah terbentuknya pengurus KKG RA. Salah satu diantaranya itulah yang harus dibahas, dijadikan pokok utama. Kepada siapa kita minta arahan, bimbingan, tentunya nanti kita ada para kepala RA sebagai tim pembina, termasuk pengawas atau pihak-pihak yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dengan adanya terbentuknya KKG RA itu untuk mempermudah, memperluas kaitan dengan wawasan dan pengetahuan. Kemudian tujuan untuk terjadinya sering sharing. Nah, babaturan sama guru, maka tadi pasti ketika ada seseorang punya nilai lebih, pandai membuat RKH umpama, boleh sharing di antara guru dengan guru yang punya nilai lebih, gitu. Dan biasanya umpama guru dengan guru mah gaya semacam penyekat, gaya kaku gejek pikiran. Nah, tentunya anggota KKG RA tentunya harus 100% guru, bukan kepala. Ini yang perlu kita benahi, maaf, di MTS ada termasuk aliyah juga, kalau dari ini 100% juga bagus. Ini yang perlu dievaluasi di KKMTS, dan ini masih ada yang memasukkan kepala ke MG, MP. Itu bukan apa-apa, karena mungkin rasa tanggung jawabnya, tapi itu dalam hal yang salah. Jadi tujuan dibentuknya ini adalah untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan, juga seolah memberikan kesempatan guru dengan guru untuk terjadi sharing. Maka dibangunlah sebuah rumah, yaitu yang disebut dengan kelompok kerja guru. Kemudian yang perlu kita kuasai, yang perlu kita ketahui bersama, terkait tentunya dengan adanya ketentuan umum. Apa saja sih yang perlu kita ketahui tentang ketentuan umum ketika kita mau membuat sebuah KKG atau kelompok kerja guru? Tentunya satu, yaitu minimalnya jumlahnya 15 orang guru. Nah, ini tentunya bukan di tingkat kabupaten. Ini paling tidak kan rencana kita dibentuk dulu kelompok kerja guru di masing-masing PC. Jadi di aturan minimal nanti di PC ya, di masing-masing cabang itu kita bentuk KKG RA minimalnya 15 orang guru, itu udah sah. Sementara di Kuningan yang saya tahu ada 6 PC, tentunya lebih daripada 15. Nah, permasalahannya
ketika terlalu banyaknya anggota di masing-masing PC itu punya nilai plus dan minus. Plusnya meren gampang pas ketika ada kegiatan di tingkat kabupaten, rereongan tidak terlalu berat karena banyaknya anggota, banyaknya RA, gitu kan? Nah, tapi pas ketika minusnya, kira-kira namun terlalu banyak Kak Biro mahal, kan gitu. Ya perlu kita pertimbangkan. Yang saya tahu persis seperti Ciawi aja, itu sudah tidak pantas lagi dalam satu PC sampai 39 RA kalau nggak salah. Itu saya tekankan sebaiknya cepat dibagi dua. Sok, kurang bro. Ketika PC Ciawi dibagi dua, setiap PC pasti ada pengurus. Maksimalnya pengurus berapa orang? Pengurus itu otomatis yang harus bertanggung jawab jalan tidak jalannya di organisasi. Nah, tapi pas ketika umpama di satu PC itu pengurus ada 10 orang misalnya, ketika dibagi dua tentunya akan tambah 10 orang yang akan diaktifkan di PC yang jadi gitu. Soal memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berbicara, untuk berbuat, berinovasi. Masuk sienteng sana kayak bising tiba anak gede lamun di mana kegiatan kan ada sama Allah mengatur kegiatan masalah rezeki makan gitu tergantung dari yang kita mau dan tidaknya kan gitu ya. Jadi saya sarankan mumpung musdaya ya disarankan yang terlalu gemuk lah seperti PC Ciawi yang saya tahu. Lebak Wangi juga terlalu besar. Insya Allah nanti Lebak Wangi tadinya hari ini Selasa, saya akan arahkan ke sana supaya dibagi dua. Ada Mbak Junung, hadir nggak? Sakit ya, bukan karena sakit. Itu rencana baca Ciawi akan saya arahkan untuk bisa berbagi dua. Bayangkan di Cibimbing kegiatan kamar ember, di Ciwaru kamar ember, efektif udah kira-kira. Tapi pas ketika nanti KKBRA-nya sudah terbentuk, masih minimal dibagi dua kan tidak terlalu jauh lah, tidak terlalu memberatkan, apalagi pas suasana hujan, kaitan dengan finansial dan sebagainya. Nah maka ketentuan umum dalam aturan pembentukan KKGRA itu minimalnya jumlah anggota grupnya di PC itu 15, bahkan 10 orang pun bisa, khususnya di daerah terpencil. Terus aja dari malas pisan ngomong 10 nomor di Lunding. Ketika pemana terjadi sok kainan PC Bakwangi ke PC Ciawi 39 RA lamun rata-rata guru nggak dua terus sabar namun dibagi dua tetap aja 39 orang guru kan gitu. Ya, ini salah satu contoh. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan, nanti setelah terbentuknya KKBRA itu penting adanya dibuatkan ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, karena itu akan dijadikan acuan dalam rangka kita melaksanakan konsep yang dituangkan dalam visi misi sebuah organisasi. Gampanglah, ada RT. Kami yakin KKRA pun sudah padanya tidak terlalu jauh lah, dan dibuat diresmikan disusun oleh para anggota. Kemudian terkait yang ketiga di ketentuan umum itu perlu adanya organisasi struktur dalam kepengurusan nanti. Tentunya itu perlu kita samakan persepsinya yang sesuai dengan aturan baru, yaitu SK Dirjen nomor 1381, yaitu terkait dengan satu adanya pengarah. Tentunya pengarah adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, itu sebagai pengarah posisinya. Kemudian berikutnya ada yang disebut penanggung jawab. Penanggung jawab tentunya adalah Pak Kasih Penma. Kemudian ada istilah ke bawahnya pembina.
Nah, dalam hal ini ketika KKGRA nanti butuh arahan, butuh binaan, ini bisa kita minta bantuan kepada para kepala RA yang ada di sana, termasuk juga kepada pengawas sebagai pengawas pembina. Jadi dalam hal ini terkait dengan KKGRA, jadi posisi kepala RA itu sama dengan pengawas sebagai pembina. Kemudian ke bawahnya tentunya ada ketua plus sebagai anggota. Kemudian ada sekretaris dan bendahara, yaitu plus sebagai anggota. Dibantu lagi untuk memperkuat, memperkokoh sebuah organisasi itu, tentunya ada yang disebut dulu mah disebut dengan seksi gitu kan. Nah, sekarang dengan sebutan bidang. Maka ada yang disebut dengan bidang perencana dan bidang, nah masih satu, ada bidang perencana dan pelaksana program, itu satu orang. Jadi bidang itu otomatis membawahi bertanggung jawab terkait apapun sebagai perencanaan konsep untuk mencapai visi-visi di organisasi KKRA tersebut, itu dia yang bertanggung jawab, termasuk pelaksanaan program itu seperti apa. Kemudian ada yang disebut dengan bidang pengembangan organisasi. Tentunya tidak lepas dengan administrasi dan sarana prasarana. Jadi bidang yang kedua adalah sebagai bidang pengembangan organisasi, administrasi dan sarana prasarana. Kemudian yang ketiga itu ada bidang pengembangan karir dan organisasi. Kemudian yang keempat adalah humas. Humas itu hubungan masyarakat dan kerja sama. Jadi struktur itu ada ketua, sekretaris, bendahara ditambah 4 orang bidang. Adapun karena ini tingkat kabupaten, silahkan. Apa mau ada ketua 1, ketua 2, silahkan, itu malah tergantung kepada anggota nanti. Nah, kemudian sedikit perlu saya sampaikan terkait bagaimana dalam pengelolaan nanti setelah terbentuknya kepengurusan baru, yaitu yang disebut dengan pengurus KKGRA, baik tingkat kabupaten ataupun tingkat nanti di masing-masing PC. Ini dalam pengelolaan itu terbagi kepada 3 pada intinya. Yang pertama terkait dengan pengembangan diri, maksudnya dengan terbentuknya KKGRA itu otomatis tujuannya dalam rangka mengembangkan diri masing-masing guru terkait kepada tugas dan pokok guru yang saya tadi sebutkan tadi, kan? Karena guru itu kan harus memiliki 4 kompetensi kan, kompetensi pedagogik, kepribadian, kemudian sosial, ditambah profesi. Luar biasa guru RA, dilawan dia, pintar-pintar Pak kasih nih guru RA, luar biasa. Yang kedua terkait dengan publikasi ilmiah. Kemudian yang ketiga terkait dengan karya inovasi. Jadi itulah jadikan sasaran garapan nanti KKRA itu. Nah, dengan adanya sekarang bahwa guru itu wajib untuk melaksanakan PKB. PKB itu apa? Bukan Partai Kebangkitan Bangsa. Apa PKB?